lembah kelam, bayang-bayang maut. Sedih, takut, gelisah berkepanjangan. Mungkin Anda sedang berada di lembah kekelaman. Bahkan mungkin sedang melewati lembah bayang-bayang maut. Lembah adalah sebuah lekukan di antara dua pegunungan. Saking dalamnya, tempat itu gelap dan lembab karena jauh dari sinar matahari. Bertambah mencekam karena letaknya yang sulit dilalui. Terkadang lembah dijadikan sebagai sarang penjahat. Jadi, amat berbahaya mengadakan perjalanan melewati lembah. Ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, sedih, takut, dan cemas, stres atau depresi, dapat dikatakan kita sedang berada dalam lembah kekelaman atau dalam lembah bayang-bayang maut. Tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk tinggal dalam kondisi seperti ini. Padahal semua itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Kehilangan adalah sumber stres yang umum. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kesehatan, uang, reputasi, atau orang yang kita cintai. Saat mengalami kehilangan, kita sering melihat dua reaksi umum, kesedihan atau ketakutan. Kadang mengalami kesedihan itu baik. Kesedihan adalah cara kita melewati transisi kehidupan. Di sisi lain, ketakutan adalah hal yang buruk. Kesedihan tidak melumpuhkan kita, tetapi ketakutan dapat melumpuhkan kita. Mungkin kita sedang melewati lembah kekelaman sekarang, atau mungkin kita berada di lembah bayang-bayang kematian. Mungkin lembah bayang-bayang hutang, konflik, depresi, atau keputusasaan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bayangan itu menakutkan. Apakah kita ingat pernah takut pada bayangan saat kecil? Saya telah belajar beberapa hal tentang bayangan. Pertama, bayangan tidak bisa menyakitimu. Kedua, bayangan selalu lebih besar dari sumbernya. Kita tidak dapat memiliki bayangan tanpa cahaya. Kunci untuk melewati lembah bayangan adalah membelakangi bayangan dan melihat cahaya. Selama kita terus menatap terang, bayangan tidak akan membuat kita takut. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Lembah adalah bagian dari kehidupan. Lembah tidak bisa dihindari. Kita mungkin baru saja keluar dari sebuah lembah, atau sedang berada di tengah-tengah lembah, bahkan sedang menuju ke lembah yang lain. Lembah terjadi pada semua orang. Mereka tidak memihak. Hal baik terjadi pada orang jahat, dan hal buruk terjadi pada orang baik. Banyak penderitaan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semua itu. Jangan berdoa agar hidupmu dimudahkan. Berdoalah agar diberi kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Jangan minta beban yang ringan, tetapi mintalah bahu yang kuat. Kita sangat menyadari bahwa beban yang ringan tidak pernah membuat bahu kita menjadi lebih kuat. Tidak ada orang yang mengarungi hidup tanpa masalah. Permasalahannya adalah bukan kepada masalah yang kita hadapi, namun bagaimana kita meresponinya.
Lembah tidak dapat diprediksi. Kita tidak dapat merencanakan atau mengatur waktunya. Masalah biasanya membuat Anda lengah. Lembah dan masalah biasanya datang pada saat-saat terburuk, saat kita tidak punya waktu, saat kita tidak siap. Bukankah lebih mudah jika kita bisa menjadwalkan semua lembah? Saat tidur, saat kesehatan baik, dan saat tidak ada yang mengganggu. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Jangan berbangga atas hari esok, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Kita harus tahu bagaimana mempersiapkan dengan lebih baik dan tetap percaya pada kehadiran dan penyertaan Tuhan. Di waktu tertentu, mungkin Tuhan mengizinkan kita berada di lembah kekelaman. Jika saat yang menyesakkan itu tiba, ingatlah bahwa bukan berarti Tuhan tidak adil kepada kita. Justru lewat lembah kelam itulah kita diajar untuk ingat kepadanya dan belajar untuk tidak berhenti berharap kepadanya. Dan memberi kita kesempatan untuk mengalami betapa hebat kuasanya yang menyertai kita. Kita mungkin tidak berada di lembah bayang-bayang kematian saat ini, tetapi kita mungkin berada di lembah lain. Ini adalah tempat yang sulit dalam perjalanan kita, di mana mudah untuk meragukan atau mengabaikan kebaikan Tuhan. Tetapi kita selalu dapat percaya bahwa Tuhan berjalan menyertai kita dan Dia berjanji untuk membawa kita ke sisi lain. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kebenaran yang perlu diingat ketika kita berjalan melalui lembah kekelaman dan bayang-bayang maut. Satu, kita tidak sendiri. Tuhan beserta kita. Bayangan dalam hidup kita adalah bukti kehadiran cahaya. Bagaimana cara menghadapi bayangan? Ketika membelakangi bayangan dan fokus ke depan melihat cahaya. Tuhan itu terang, dan di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Kita harus berhenti fokus pada hal-hal yang membuat kita takut, hal-hal yang terus berputar-putar di pikiran kita. Alihkan fokus kita sehingga kita dapat fokus pada penyertaan Tuhan. Dua, Tuhan memiliki tujuan yang baik. Tuhan tidak dapat berbuat jahat. Bahkan ketika kita menghadapi masalah, konflik, kesedihan, ketakutan atau kegagalan, Tuhan sedang bekerja menciptakan kebaikan dari lembah kita. Serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita juga bersukacita dalam penderitaan kita, karena tahu bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tiga, upah kesetiaan. Kita akan menerima upah karena tetap setia kepada Tuhan. Di lembah kegagalan, di lembah ketakutan, di lembah konflik, di lembah kesedihan, di lembah kehancuran, dan di lembah kesulitan.
Mengapa saya harus mengeluh? Mengapa saya khawatir ketika saya melewati lembah-lembah itu? Tuhan ada di sana bersama saya sepanjang waktu, dan Dia baik kepada saya sepanjang waktu. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini, yang kami alami untuk sementara, akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 4. Tuhan bersama kita. Siapa yang akan menguatkan kita? Siapa yang akan membantu kita? Dan siapa yang akan menjunjung tinggi kita? Tuhan sendiri, dalam kuasa, daya, kasih, dan anugerah-Nya. Tuhan memberi kita kebebasan untuk bermimpi besar, berharap besar, dan berani. Percayalah dan tenanglah di dalamnya. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan hari ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.